Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Qadiriyah Bapak Abdul Rahim, yang kami hormati Ketua DKM Sholat Darussalam Bapak Yayat Suryana, kami hormati Bapak Yang Sunanda, Bapak RT, Bapak RW, para ibu yang kami hormati Ibu Hadrah Syawal Mustafa yang senantiasa membuat kita bertambah mahabbah rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga wasilah daripada itu kita aktif menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر di dunia hanya sementara, hidup di akhirat selama-lamanya, hidup tiada guna jika berumur dosa. Taubat jangan ditunda sebelum ajal tiba. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataaya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataaya. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan sehat, jasmani sehat, rohani juga sehat. Dia datang ke sini pasti sehat. Sehat? Kalau nggak sehat pasti nggak ngaji. Kenapa nggak ngaji? Kurang sehat. Makanya bersyukur kepada Allah dikasih nikmat sehat zahir batin. Batinnya sehat, zahirnya sehat. Ada yang zahirnya sehat, batinnya sakit banyak. Maka kita bersyukur kepada Allah, zahir kita sehat, batin pun sehat. Alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita ditanya cinta sama Allah, pasti jawabannya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ditanya apakah kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, jawabannya pasti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang ulama besar, Imam Hatim Al-Asim. Asim itu artinya tuli. Kalau bahasa kita apa ya? Tidak mendengar. Apa? Ya begitu. Kenapa ulama mendapat predikat demikian? Hatim Al-Asim, ulama besar tapi tuli. Asim itu tuh tuli. Ternyata itu bukan tuli sembarangan tuh tuli. Suatu ketika Imam Hatim Al-Asim ini beliau berdagang lah, jaga warung kalau bahasa kita begitu. Ketika lagi jaga warung ada ibu-ibu pak, ibu-ibu belanja badannya gede, ibu-ibu belanja badannya besar. Tanpa sengaja ibu-ibu ini mungkin badannya kurang enak mengeluarkan suara yang kurang sedap. Kalau bahasa kitanya kentut gitu. Mengeluarkan kentut di depan seorang ulama besar Imam Hatim Al-Asim. Suaranya begitu besar, memerah muka si ibu ini bang, merah sejadi-jadinya di muka, kentut di hadapan ulama besar. Akhirnya dengan perasaan gak enak si ibu-ibu ini melanjutkan belanjanya. Ini berapa duit nih beras, kalau bahasa kita begitu kan? Ini beras berapa duit nih? Imam Hatim Al-Asim beliau mengatakan apa itu? Padahal tuli apa tidak? Imam Hatim tuli apa tidak? Tidak. Apa itu? Saya mau beli beras. Mau beli apa? Mau beli beras. Sampai diulang-ulang. Sampai Imam Hatim sendiri yang mengatakan agak kencangan dikit tuh saya rada budek. Agak kencangan dikit ngomongnya karena saya rada budek. Akhirnya ibu ini memiliki perasaan yang sangat senang. Oh ternyata dia gak bakal dengar gua kentut barusan. Ini masalah kentut jadi ulama besar. Siapa yang suka kentut di mari? Akhirnya Imam Hatim Al-Asim ini menjaga sampai orang yang tadi ke warung itu meninggal dunia. Berbulan-bulan Pak. Imam Hatim itu pura-pura tidak mendengar untuk menjaga perasaan orang lain. Setiap dia datang pura-pura tidak dengar, padahal Imam Hatim tidak tuli. Beliau mendengar, tapi untuk menjaga perasaan seseorang maka dia menjadi pura-pura tidak dengar. Kira-kira kita bisa nggak Pak contoh begitu? Kalau ada orang yang salah pura-pura kita nggak tahu dah gitu. Pura-pura orang lihat. Kalau ada orang yang salah, sehingga kita tidak gampang untuk orang. Ini ulama besar diajarkan kita dari sesuatu yang kecil pura-pura tidak mendengar. Pura-pura tidak mendengar atas keburukan daripada orang lain. Makanya disebutnya Imam Hatim Al-Asim. Asim artinya tuli. Padahal tidak tuli. Menjaga daripada itu sampai seorang ibu yang belanja tadi meninggal dunia. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menceritakan kanan dan kiri, dijaga aibnya itu. Sebagaimana baginda Nabi menyatakan, man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang nutupin aib orang lain, maka nanti aibnya bakal ditutupin. Kita semua punya aib nggak Pak? Aib itu apa? Kekurangan.
Ini kita bisa kumpul di sini, ini Muhadi bisa megang mic pada malam hari ini karena Allah tutupin aibnya. Lantas ketika kita sudah ditutupi aib kita sama Allah, kita senantiasa bermunajat kepada Allah, ya Allah tutupilah aib-aibku. Jangan egois. Kita minta aib kita ditutupi, tapi aib orang lain kita buka-bukain. Sehingga Nabi menyabdakan tadi, siapa yang menjaga aib seseorang, maka aibnya nanti akan dijaga oleh Allah pada hari kiamat. Bayangin Pak, nanti di hari kiamat kita itu dalam kondisi tidak berpakaian. Bukan hanya orang kita doang yang nonton, seluruh makhluknya Allah berkumpul di padang mahsyar melihat daripada aib kita. Malunya gimana kira-kira? Kira-kira gimana tuh? Kalau misalnya kita punya aib nih Pak, punya aib gitu. Satu aib kita ditonton atau di center pakai infocus gitu, ditonton sama jamaah yang ada, malu gak? Malu. Apalagi nanti aib kita akan dipertontonkan di padang mahsyar. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Ternyata yang bisa menyelamatkan kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita sering jagain aib orang, maka nanti pada hari kiamat Allah akan jagain aib kita, ditutupin aib kekurangan kita, sehingga orang-orang tidak mengetahui kekurangan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. An Hatim Al-Asim rahimahullahu alaihi, bahwasanya Imam Hatim Al-Asim, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepadanya, annahu, bahwasanya beliau, siapa dia, Hatim Al-Asim, qala, berkata, man idda'a arba'atan bila arba'atin fada'auhu kadhiba. Banyak orang yang mengatakan, mengaku mencintai 4 hal tapi tidak melakukan daripada 4 hal, maka cintanya itu disebut cinta yang dusta. Ada cinta yang dusta. Apa cinta yang dusta? Manidda'a hubballah, siapa orangnya yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yantahi an maharimallahi ta'ala, tetapi dia kagak mau, tetapi dia tidak mau untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fada'wahu kadhibun, maka cintanya itu bohong. Kita ngaku cinta sama Allah, kata Allah disuruh sholat nggak kita? Sholat nggak? Ayo, sholat nggak? Ini saya belum ngomongin sholat yang sunnah, yang wajib aja. Gimana? Sholat nggak kita? Hah? Sholat berapa waktu? Ada nggak di sini yang mau muter aja? Gue mau sholatnya kalau udah jadi orang baik, ada? Ada nggak yang ngomong gitu? Ntar baik gue mau sholat. Sholat itu menjadi tolak ukur. Tolak ukur yang menjadikan amal kita diterima atau tidaknya. Kenapa demikian? Baginda Nabi menyatakan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Amal yang pertama kali dilihat oleh Allah, amal yang pertama kali ditimbang oleh Allah, amal yang pertama kali dihitung oleh Allah adalah amal sholatnya. Fa in saluhat sairu amali. Kalau sholatnya baik, seluruh amaliyahnya dianggap baik. Wa in fasadat sairu amali. Jika sholatnya rusak, maka seluruh amaliyahnya dianggap rusak. Perbaiki sholat, maka kita memperbaiki segala semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa tadi? Bohong kalau kita ngaku cinta sama Allah tapi masih meninggalkan sholat atau masih melaksanakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau meninggalkan sholat, na'udzubillahi min dzalik, man tarokas sholata muta'ammidan fahuwa kafir. Siapa orangnya yang meninggalkan sholat dalam kondisi sengaja, maka dia termasuk golongan orang kafir. Makanya kadang kita malu
Ya, kita memvonis orang, tapi kata baginda Nabi, man tarokas sholata muta'ammidan fahuwa kafir. Siapa orangnya yang meninggalkan sholat dalam kondisi sengaja tanpa ada udzur, maka dia termasuk golongan kafir. Jelas sampai sini? Jangan tinggalin sholat. Yang kedua, wa man idda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orangnya yang mengaku cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa karihal fuqara wal masakin, tapi ia membenci daripada fakir miskin, fada'wahu kadhibun, maka cintanya bohong. Kalau ada orang yang ngaku cinta sama Nabi Muhammad, tapi kalau ada orang yang butuh bantuan kamu nolongin, berarti cintanya dusta. Nabi Muhammad pernah berdoa, ya Allah jadikanlah aku menjadi miskin. Ini doa yang paling kagak pernah kita mau bacanya. Ada yang mau? Enggak doa aja miskin. Enggak doa aja udah miskin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa, ya Allah jadikan aku orang hidupkan aku dalam keadaan wafatkan aku dalam keadaan dan kumpulkan aku bersama orang-orang orang yang aku cinta sama Nabi tapi nggak mau membantu tetangganya yang kurang mampu, maka dia cintanya dusta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa man idda'a hubbal jannah. Siapa orangnya yang mengaku cinta kepada surganya Allah, menginginkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, walam yatasaddaq, tapi kagak mau bersedekah, fada'wahu kadhibun, maka itu disebut harapan palsu. Pengen masuk surga tapi kagak mau sedekah. Sedekah itu apa, Pak? Sedekah itu apa? Membuat orang lain gampangnya gitu aja. Jadi sedekah itu jangan diartikan kita memberi sesuatu dengan rupiah, tidak. Orang lain gembira terhadap kita, itu sedekah. Ya, saya mohon maaf ini, Pak. Saya lagi kagak punya duit sepeser pun, gimana caranya sedekah? Nyenengin orang. Orang, misalnya ada orang lagi ngebangun rumah, kita nggak bisa bantu apa-apa, ya kan? Nggak pasti nggak bisa kan? Itu hanya sedekah bukan? Ternyata sedekah itu tidak hanya diartikan menggunakan uang. Sedekah itu artinya ketika kita memasukkan kegembiraan kepada orang lain, itulah bersedekah. Afdalul a'mali ilallah idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Memasukkan kegembiraan terlebih kepada orang yang beriman. Ini bapak-bapak ngopi nih, ya kan? Ada gorengannya, ada ini yang nyiapin, dapat pahala nggak? Banyak. Gimana cara ngitung sedekah? Caranya, hitungnya gimana caranya? Kalau kita mau ngitung itu, masya Allah, sebenarnya nggak ada hitungan. Tidak ada hitungan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ini boleh dicatat, surat Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan, dicontohkan orang yang berinfak di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Ia bagaikan lagi nanam satu biji. Satu biji tumbuh menjadi tujuh cabang. Setiap cabang berbuah sebanyak 100. Jadi berapa? Nanam satu biji tumbuh 7 cabang. 1 kali
7. Setiap 7 cabang ini berbuah sebanyak 100. Ini bukan Muhadi yang ngomong. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Sehingga Imam Hatim Al-Asy'ari beliau mengatakan, bohong kita ngaku pengen masuk surga tapi kagak mau bersedekah. Artinya kagak mau ngebantuin orang. Terus yang keempat, wa man idda'a khaufan nar, siapa orangnya yang mengaku takut akan neraka, walam yantahi 'anil dzunub, tapi kagak mau ninggalin dosa, maka itu sama aja ia dusta. Takut sama neraka enggak? Ada di sini yang mau masuk neraka? Ada. Siapa yang mau masuk neraka? Di mana? Udah di sini doang rumahnya. Selama saya keliling baru di mana doang nih ada yang mau masuk. Neraka itu Pak, jangankan apinya, asapnya aja naudzubillah ini. Masya Allah, panasnya kita nggak bakal sanggup. Kemarin dikasih panas aja, mandunya bagaimana kita ya? Panas kan ya? Malam panas, gerahnya bagaimana tuh? Sampai ubin di malam hari aja terasa panas. Itu belum ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan neraka. Apakah kita takut masuk neraka? Kita tidak mau masuk neraka. Tapi jangan sampai kita dikatakan hamba yang berdusta, masih senantiasa gemar untuk melakukan dosa. Dosa itu apa sih Pak? Dosa itu apa? Dosa itu secara sengaja. Contoh, meremehkan sesuatu yang kecil pun dosa. Ngaji yuk, lebih duluan ngaji mah. Lalu kalau udah pinter baru ngomong sama gua. Ada tuh yang ngomong begitu tuh. Hati-hati. Itu ternyata maksiat. Maksiat. Penyebabnya adalah hatinya sombong. Iblis itu penghuni surga apa neraka, Pak? Iblis. Penghuni surga. Mau di surga sama iblis? Mau. Iblis penghuni surga. Diusir nggak dari surga? Gara-gara apa? Sombongnya gimana? Paling hebat katanya. Merasa paling hebat. Lu mah orang baru, orang lama nih. Sering kita tuh ngomong pribumi di gua. Apa bedanya kita sama iblis ketika berada di surga? Nabi Adam baru Allah ciptakan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para makhluknya untuk sujud kepada Nabi Adam, semua makhluknya sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Kenapa iblis nggak mau sujud? Bawa takbar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih baik. Ternyata penyebab iblis dikeluarkan dari surga itu ucapannya pendek. Ana khairum minhu. Ini pernah saya bahas kan masalahnya? Ya, pernah saya bahas ya? Ana khairum minhu. Ini ucapan iblis yang membuat iblis dikeluarkan dari surga. Saya khairum, lebih baik minhu, daripada dia. Ketika ada itu udah keluar dari lisan kita, berarti ada sifat iblis di dalam diri kita. Mohon maaf, iblis yang udah di surga aja dikeluarkan dari surga. Nah kita belum masuk surga, pengen masuk. Gimana caranya? Hilangkan kesombongan yang berada di dalam diri ini. Makanya saya selalu bilang, jangan pernah menganggap orang lain itu di bawah kita. Jangan pernah menyepelekan orang lain, karena kita ini makhluk sosial. Ada nggak yang tidak membutuhkan orang lain di sini? Ada. Oh tenang aja Pak Ustaz, saya mau guru, saya mau Ustaz. Lah Ustaz kalau ceramah kagak ada jamaah gimana jadinya? Gimana? Ustaz ceramah, tapi nggak ada jamaahnya, ya kan? Kalau jamaah belum datang, Ustaznya masih enak main hadrobe terus dia.
Kalau seorang ustaz ceramah nggak ada jamaahnya gimana? Artinya apa? Kita tidak bisa menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Maka ketika engkau merendahkan dirimu untuk mendapatkan derajat daripada Allah, disitulah ketinggian derajatmu akan diberikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada orang takut banget, ya kan? Itu sering kita baca. Hari baca tahlil nggak? Baca tahlil. Ada tuh ada kata-katanya. Apa kata-katanya? Cari dulu. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man biyadika innaka ala. Kata apa itu? Tadi baca kan? Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Baca nggak tadi? Surat apa itu? Coba pegangin itu. Pegangin aja. Allah yang akan menghinakan, Allah juga yang akan mengangkat derajatnya. Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah. Nah, ngapain kita takut? Kalau kita semuanya sudah serahkan kepada Allah, kita sering baca itu. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man. Kalau Allah pengen kita mulia, dikasih kemuliaan. Kalau Allah pengen kita hina, dikasih kehinaan. Kuncinya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas nggak sampai sini? Jelas sampai sini? Apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji karena Allah, bersolawat karena Allah. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti yang paling dekat sama Nabi Muhammad orang yang paling banyak baca solawat. Di tim Hano kalau nanti di padang mahsyar paling dekat sama Nabi Muhammad, saksikan semuanya bahwasanya ini adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti muhadi yang megang mic muhadi lebih baik daripada orang lain. Ketika kita belajar bahwasanya diri kita bukan siapa-siapa, maka kita tidak akan pernah bisa apa-apa. Makanya kadang kalau diundang ngisi kajian itu, saya selalu ngomong, ya Allah, saya mohon kepadamu berilah kelancaran. Berilah kelancaran. Mau khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, selalu itu yang saya ucapkan. Dan pesan daripada saya punya guru, jangan pernah lupakan daripada para sepuh-sepuh kita. Makanya sebelum mulai ngaji pasti kita tawasulan. Tawasulan. Mereka lebih dahulu, mereka lah yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengajian kita diajarkan untuk tidak melupakan jasa orang lain. Yang kedua, di pengajian kita diajarkan untuk tidak menjadikan diri kita merasa lebih baik daripada orang. Di pengajian kita diajarkan untuk senantiasa bersedekah sebisanya kita, walaupun dengan air putih. Air putih itu luar biasa. Ya, sebelum ditutup ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Silakan monggo. Ibu-ibu ada nggak? Nah, biasanya ibu-ibu yang suka nanya. Oh iya, jangan malu-malu, buang dulu malunya. Ayo silakan. Ada? Ayo. Oh nggak ada. Jadi Imam Khatib Al-Asyim ini mengajarkan kepada kita bahwasanya pura-pura tidak mendengar itu nikmat. Pura-pura tidak tahu itu nikmat. Jangan ada orang salah kita lagi bongkarin baik kesalahannya. Itu dari dicontohkan oleh siapa? Imam Khatib Al-Asyim yang menjaga aib daripada orang lain. Jelas? Ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga aib seorang muslim, maka aibnya akan dijaga oleh Allah pada hari kiamat. Hafal? Hafal? Kalau nggak hafal nanti silakan buka YouTube-nya Kang Ian. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Ya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tujuannya untuk dakwah. Yang mungkin yang lagi nggak sempat datang bisa nanti pakai internetnya digunakan untuk sedekah. Ya, ada tetangganya, sebenarnya pengen nonton cuma nggak punya paket wifi. Apa? Catering. Oh, itu sedekah juga tuh. Hotspot. Tapi jangan mintanya buat WA, bukannya IG. Ngomong apa adanya. Ya, apalagi di bocah nih. Wifi bentaran, dia main ML. Hati-hati, jangan pernah meremehkan dosa kecil. Yang suka main ML? Gak ada. MF sama baik kan ya? Hah? Ludo. Minta catering buat WhatsApp dibukanya gitu Pak, hati-hati. Ternyata kita sering meremehkan dosa kecil, itulah ternyata salah satunya menjadi penyebab kita berdosa besar. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang istiqomah untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga nanti ketika kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai materi yang telah disampaikan oleh guru kita, semoga semua kita dapat mengerti dan mempersiapkan pemahaman kepada kita semua, sehingga materi yang telah disampaikan bermanfaat dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,